Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe lebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sekarang tepatnya tanggal 25 Maret 2021 ya. Saya berada di lahan 5 kan kawan ya. Di lahan 5 tanaman supadi 56 turunan kedua, yang mana kemarin bibitnya udah terlalu tua waktu kita tanam. Usia bibit kurang lebih hampir 2 bulan. Jadi kondisi tanaman padinya sedikit kurang normal ya kan kawan. Dan waktu itu kita tanam satu tancap itu 1 sampai 2 batang ya, karena memang bibitnya kurang kan kawan. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat nih anakannya ya, anakannya cukup bagus masian. Padahal waktu kita tanam itu cuman 1 sampai 2 batang ya per satu tancap seperti ini. Tapi kalau kita lihat anakannya masih cukup bagus. Dan ini sekarang usianya yaitu 59 hari setelah tanam kan kawan. Nah ini anakannya masih banyak ya kan kawan. Padahal waktu kita tanam yaitu satu tancap ini, nah segini nih, ini 1 sampai 2 ya tancap. Bibitnya waktu itu sangat kurang kan kawan ya, kurang. Alhamdulillah anakannya cukup bagus kan kawan ya. Kita lihat lagi nih, nah nih, jadi anakannya masih sangat-sangat cukup banyak kan kawan. Nah kita lihat di atas kan kawan. Nah ini. Dan kali ini di usia 59 hari setelah tanam. Nah ini tanaman padi supadi 56 turunan kedua punya saya ini sudah mulai bunting kan kawan. Nah jadi sekarang ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan nutrisi. Nah ini kan kawan yang saya pakai untuk fungisida, insektisida, dan nutrisi. Nah ini teman-teman, insektisida, fungisida, nutrisi yang saya pakai untuk penyemprotan pada tanaman padi saya, tanaman padi supadi 56 turunan kedua yang sekarang usianya yaitu 59 hari setelah tanam. Dan alhamdulillah sudah mulai bunting. Nah jadi ini kawan-kawan, untuk insektisida ya yang saya pakai yaitu ini merek dagang Emacel. Ini memiliki bahan aktif emamectin benzoat kawan-kawan, dan ini masih banyak, insya Allah cukup sampai panen kawan-kawan. Nah ini terus untuk fungisida yang saya pakai ini kan kawan. Nah ini bahan aktifnya yaitu azoxystorbin dan hexaconazole ya. Fungisida dengan merek dagang Kontah Plus ya, 250 SC. Nah ini kalau kita lihat nih, Kontah Plus ya, Kontah Plus ini yaitu 250 SC adalah fungisida sistemik ya, yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan penyakit bercak daun. Nah ini dengan bahan aktif azoxystorbin dan hexaconazole sebenarnya bukan hanya untuk bercak daun saja kawan-kawan, tapi ini juga bisa mengatasi yaitu busuk pelepah ya. Ya intinya untuk mengatasi jamur yang ada pada tanaman ya, khususnya tanaman padi. Nah ini hexaconazole dan azoxystorbin. Dan untuk azoxystorbinnya yaitu 200 gram per liter, dan hexaconazolenya yaitu 50 gram per liter. Nah ini kalau kita lihat mengenai pemakaian yaitu 20 ml per liter. Jadi kalau misalnya kita pakai tangki 16 liter berarti kurang lebih 32 ya kan kawan. Nah ini ya, ini Kontah Plus.
fungisida. Jadi yang saya ini ya, insektisida dan fungisida yang saya pakai ini bahan aktif emamectin benzoat untuk insektisidanya, dan fungisidanya yaitu bahan aktif azoxysorbin dan hexaconazole. Dengan merek dagang fungisida yaitu Kontah Plus, dan insektisida merek dagang yaitu Emacel. Nah, sekaligus saya campur juga dengan ini kan kawan, Pexalon ya. Nah, Pexalon ini memiliki bahan aktif, ini kan bahan aktifnya nih, nih triflumezopirim ya, 106 gram per liter. Nah, Pexalon ini kita gunakan untuk mengendalikan yaitu hama wereng ya, yang ada pada tanaman padi. Nah, ini ada yang tumpah ada yang tumpah kawan, aku aja ya kasih. Nah ya, jadi kita menggunakan insektisida yaitu emamectin benzoat, itu tadi Emacel tadi, itu kita gunakan untuk mengendalikan hama ulat ya, baik ulat penggerek batang ya, ulat pelipat daun, atau hama-hama lainnya ya, kupu-kupu bisa ya kan kawan. Dan untuk Pexalon ini kita gunakan untuk mengendalikan hama khusus hama wereng kawan-kawan. Nah, sebenarnya sekarang ini tidak ada hama wereng, cuman kita tambah aja untuk antisipasi kan kawan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk insek dan fungisida. Yang selanjutnya untuk nutrisi yang saya pakai ini, kita pakai kalsium ya, dan kita pakai ini KCl kan kawan. Nah, ini saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk kalsium ini saya pakai dengan merek dagang yaitu Bemacel ya. Ini pupuk lengkap kalsium, ini mengandung magnesium, tidak menyumbat tangki, sangat lembut, tidak mengendap. Nah, ini ada pun kita lihat nih kandungannya, ini mengandung unsur hara, kalsium karbonat, kalsium oksid, kalium oksid, fosfat, boron, magnesium sulfat, dan lain-lain ya. Nah, kenapa kita menggunakan nutrisi kalsium seperti ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman padi yang sedang bunting kawan-kawan, agar nanti malai itu biar maksimal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk kalsium ya, artinya agar tanaman padi itu nutrisinya tercukupi, dan tanaman padi agar lebih sehat kawan-kawan. Nah, selanjutnya saya menggunakan KCl. Nah, KCl ini yang jelas kita menggunakan yang kita butuhkan ini kandungan kalium kan kawan. Nah, kaliumnya ini 27%. Nah, kenapa kita pakai KCl ya cair kan kawan? Karena untuk tanaman padi saya ini tidak menggunakan KCl tabur, jadi saya support menggunakan KCl cair kawan-kawan. Nah, ini merek dagangnya yaitu Alpha KCl Green Super. Nah, ini sudah ada perekat, ada anti jamur, dan ada GPT-nya kan kawan, GA3. Nah, jadi KCl ini nanti fungsinya yaitu untuk memaksimalkan pengisian bulirnya ya kan kawan. Nah, ini untuk memaksimalkan menambah nutrisi pada tanaman itu sendiri, dan untuk KCl-nya ini lebih fokus ke buahnya kan kawan. Dan selanjutnya ini saya pakai Gibro Panen. Nah, Gibro Panen ini nanti saya tujukan kepada agar tanaman padi pertumbuhannya lebih maksimal. Dia itu menambah ya, biar bulir padi itu lebih panjang dan lebih banyak kan kawan. Nah, ini kita lihat nih Gibro Panen ini 20 SP, ini dari perusahaan Nufram kan kawan. Ini zat pengatur tumbuh ya, zat pengatur tumbuh tanaman berbentuk tepung yang dapat larut dalam air berwarna putih untuk meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, meningkatkan hasil ubian pada kondisi basah dan kering, juga meningkatkan hasil per hektar. Nah, ini untuk Gibro Panen. Nah, biasanya Gibro Panen ini saya pakai setelah tanaman padi sudah biak semua kan kawan. Nah, ini saya pakai di fase bunting. Kenapa ya? Karena kondisi tanaman padi saya ini kurang maksimal untuk tingginya kan kawan, sehingga saya tambah menggunakan GPT Gibro Panen kan kawan. Dan yang terakhir saya menggunakan perekat ya kan kawan. Perekat ya tujuannya agar lebih memaksimalkan cara kerja insektisida, fungisida, dan GPT. Oke ya kawan-kawan, bisa dipahami. Dan untuk pencampurannya seperti biasa teman-teman
Nah, ini seperti biasa. Jadi untuk pencampuran yang pertama kita aplikasikan yaitu Bimasel ya, pupuk kalsium lengkap. Nah, ini nanti saya pakai dosis, ini kan kawan dosisnya, lihat nih. Nah, ini ya, ini untuk dosisnya kita lihat, disemprot dengan dosis 3 gram per liter. Jadi ini tinggal 16 dikali 16 dikali 3 ya kawan-kawan. Selanjutnya setelah itu nanti kita campur dengan alfa ya, alfa green. Terus nanti campur dengan gibro ya, gibro. Setelah itu kita campur dengan emasel. Terus nanti ini insektisida peksalon. Terus saya campur dengan fungisida kontaf plus, dan yang terakhir perekat. Oke ya teman-teman. Coba saya videokan untuk teknik pencampurannya. Nah, ini teman-teman, jadi sekarang kita akan melakukan pencampuran untuk insektisidanya, fungisida dan nutrisi sekaligus perekat. Nah, jadi untuk teknik pencampurannya seperti ini kan kawan. Jadi kita usahakan yang bubuk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalsium tadi dengan merek dagang Bimasel ini ya, ini kita menggunakan dosis 3 gram per 1 liter air kalau kita semprotkan. Nah, jadi 16 liter dikali 3 ketemunya yaitu 48 kawan-kawan. Nah, cuman dalam hal ini saya mau pakai 100 gram ya untuk Bimaselnya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya untuk perawatan rutin ya kita pakai dosis standar yaitu 48 gram per 1 tangki 16 liter kawan-kawan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, cuman dalam hal ini saya pakai 100 gram. Kenapa? Ya karena memang sawah saya ini nanti jarang disemprot kawan-kawan, karena lahan 5 itu jauh dari rumah. Nah, nah ini takaran 25 gram kawan-kawan. 2. Nah, sebenarnya dengan 2 sendok ini udah cukup kawan-kawan dosisnya. Tapi kita lebihin dosisnya kawan-kawan. 3, 4. Nah, cuman nanti teman-teman kalau misalnya kalsiumnya itu memiliki kandungan N, unsur N, itu kita harus menggunakan tepat dosis kan kawan, karena kalau misalnya kandungan N-nya tinggi kita semprotkan pada tanaman, khususnya daunnya bisa rusak teman-teman. Nah, sudah, setelah itu kita campur dengan KCl-nya ya. Bisa KCl dulu, bisa gibro terlebih dahulu ya kan kawan. Nah, karena gibro ini formulasinya sangat lembut sekali ya. Bisa KCl dulu, bisa gibro dulu ya. Nah, ini ya. Nih, sekarang saya campur gibro dulu nggak apa kan kawan. Jadi gibronya terlebih dahulu ya. Campur seperti ini. Kita aduk-aduk. Nah, setelah itu kita pakai KCl-nya. Nah, untuk KCl saya menggunakan dosis yaitu 100 ml kan kawan. Nah, ini takaran 50 ml. 1, 2. Nah, ini 100 ml ya. Nah, ini gibro sudah masuk, kalsium sudah masuk, KCl sudah masuk, dan selanjutnya kita campur dengan nih insektisida untuk penggerak batang. Kita pakai 50 ml kan kawan. Nah, sebenarnya pakai 30 ml cukup, cuman karena tanaman padi sudah bunting ya, jadi kita lebihkan dosisnya kan kawan. Jadi kita pakai dosis 50 ml. Nah, selanjutnya kita campur insektisida peksalon. Nah, ini saya udah takar. Ini menggunakan 10 ml ya dalam 1 tangki 16 liter. Nah, sudah, dan sekarang kita campur dengan nih fungisida. Kita pakai sama, seharusnya pakai, kalau saya lihat nih ini 2 ml per liter ya, jadi kita pakai 50 ml kan kawan. Jadi kita tambah dosis ya, karena padi
di fase bunting. Nah, seperti ini, campur. Selanjutnya kita tambah perekat. Perekatnya sama, kita pakai 50 mili. Yang biasanya saya pakai cuman 30 mili kan kawan, atau 3 tutupnya. Nah, sekarang kita pakai 50 mili. Oke, teman-teman. Nah, sudah selesai. Setelah ini tinggal kita tuangkan di tangkinya. Nah, tangki ini udah ada airnya kan kawan. Nah, setelah dituangkan ke tangki, tinggal kita aplikasikan penyemprotan. Oke teman-teman, sampai sini jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.